Halo teman coding, sekarang kita bahas life cycle event. Apa itu life cycle event? Ibaratnya itu seperti hooks yang disediakan oleh Nest.js untuk menjalankan logika pada fase-fase spesifik dari siklus hidup aplikasi. Jika teman-teman sebelumnya pernah belajar web atau belajar React, itu ibaratnya seperti DOM content load dari aplikasi web atau use effect di React. Fungsi utamanya untuk menjalankan proses inisialisasi, misalnya koneksi ke database, seeding data awal, atau juga melakukan proses clean up sebelum aplikasi mati, misalnya menutup koneksi database atau mengirim log. Di Nest.js itu ada dua jenis ya, yaitu alur startup dan alur shutdown ya. Untuk alur startup, itu ketika aplikasi Nest.js dinyalakan, akan memicu beberapa event. Yang pertama, on module init, yang dipicu setelah semua dependensi dari sebuah modul berhasil di-resolve atau terpenuhi. Berguna untuk menjalankan kode yang bergantung pada provider lain di dalam modul yang sama. Yang kedua itu ada on application bootstrap, yang dipicu setelah semua modul terinisialisasi ya, dan aplikasi siap menerima koneksi dari luar. Ini adalah sinyal bahwa aplikasi sudah siap sepenuhnya. Jadi on module init ini tuh dipanggil ketika sebuah modul itu berhasil di-resolve. Kemudian application bootstrap ketika semua modul sudah terinisialisasi. Yang selanjutnya ada alert shutdown. Untuk mengaktifkan event ini kita itu harus memanggil metode enable shutdown hooks ya di main.ts. Karena defaultnya itu disable, jadi harus di-enablekan secara manual. Dan alurnya itu ada 3. Yang pertama on module destroy, yang dipicu saat Nest akan mendestroy sebuah modul atau menghancurkan sebuah modul. Ini gunanya untuk membersihkan resource spesifik ya di modul. Atau ada juga on before application shutdown, yang dipicu tepat sebelum koneksi aplikasi mulai ditutup. Dan yang terakhir ada on application shutdown, yang dipicu setelah semua koneksi ditutup. Ini adalah event terakhir ya yang dijalankan, yang bisa kita gunakan untuk menjalankan kode sebelum aplikasi benar-benar berhenti. Sekarang kita akan praktik untuk mengimplementasikan hooks tersebut. Kita akan membuat app service mendengarkan semua event ini dan mencatatnya ke konsol. Jadi di app service kita akan implementasi on module init dan on application bootstrap ya. Kita akan mensimulasikan dua ini saja. Kemudian kita implementasikan metodenya on module init dan on application bootstrap yang melakukan konsol ya. Konsol pertama yaitu modul app service telah diinisialisasi. Dan kemudian yang kedua, aplikasi telah di bootstrap sepenuhnya. Kita akan coba di app service, kita akan implement on module init dan on application bootstrap ya. Nah, kemudian kita perlu sekarang error ya karena kita belum mengimplementasikannya. Sekarang kita implementasikan seperti ini. Nah, di sini kita console .log app service has been initialized. Kemudian yang kedua di on application bootstrap juga kita konsol aplikasi telah di bootstrap sepenuhnya seperti ini. Nah, kemudian kita jalankan di sini ya. Kita matikan dulu. Kita run. Nah, di sini pertama akan dilakukan inisialisasi modul, kemudian dipanggil event yang kedua yaitu aplikasi telah di bootstrap sepenuhnya. Nah, kita bisa memanfaatkannya, cara menggunakannya seperti ini ya. Kita bisa memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal spesifik yang dibutuhkan. Nah, kapan menggunakan setiap hook itu? On module init itu digunakan setelah dependensi modul siap. Contoh kasus, melakukan caching data awal atau verifikasi koneksi internal. Yang kedua ada on application bootstrap, yang dijalankan saat aplikasi siap digunakan sepenuhnya. Contohnya untuk menjalankan cron job atau mengirim notifikasi aplikasi telah online. Ada on module destroy yang dijalankan sebelum sebuah modul itu dihancurkan. Kebalikan dari on module init ya. Ini ketika modulnya sudah siap, dan ini tepat saat sebelum sebuah modul itu dihancurkan. Misal untuk membersihkan cache dan koneksi spesifik ke modul. Misal kebalikannya ya. Kalau modul ini untuk melakukan caching,
Ini untuk membersihkan cache. Dan yang terakhir ada on application shutdown yang digunakan sebelum aplikasi benar-benar mati, yang dijalankan sebelum aplikasi benar-benar mati. Contoh kasusnya untuk membersihkan koneksi database atau untuk mengirim log terakhir sebelum aplikasi mati. Ya, jadi seperti itu ya life cycle event dari aplikasi Nest.js.